Tune 2. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat pagi. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita boleh dipertemukan kembali di rumah Tuhan. Meskipun cuaca tidak terlalu mendukung, tetapi karena kasih-Nya, penyertaan-Nya, sehingga pagi ini kita boleh berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini marilah kita mengucap syukur atas hidup yang dianugerahkan pada kita. Kepadanya lah segala pujian dan hormat.
Dalam seluruh keterbatasan dan kelemahan kita, Dia menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya untuk mengingatkan kita betapa Dia Allah yang begitu mengasihi kita. Karena itu, mari dalam penyerahan diri total kepada-Nya, kita memuji dan menyembah-Nya dalam tuntunan tema, dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Segenap jemaat Tuhan, kita yakin bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagimu dari semua orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam penyertaan Roh Kudus menyertai kamu. Dan bagimu juga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang sementara mengikuti live streaming maupun Bapak Ibu yang berkumpul dalam gedung gereja ini, mari kita merendahkan diri kita, kita mengaku dosa dan kelemahan kita. Bapa di sorga, benar, kami tidak mampu dalam segala hal, kami punya keterbatasan dan kelemahan. Karena kami ini panah dan ringkih, kami tidak mampu untuk mengikuti segala yang Tuhan izinkan, inginkan dalam kehidupan kami, sehingga kadang-kadang kami bersandar pada pengertian kami, bersandar pada keinginan-keinginan kami, bahkan kami menuruti segala hawa nafsu kami, kedagingan kami yang membuat kami berdosa. Ampuni kami Tuhan, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Di muka Tuhan
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali lewat firman-Nya dari Efesus 1 ayat 7 sampai 8 demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah menuntun menyertai kita sepanjang 1 minggu kehidupan. Ada berbagai-bagai kegiatan, bahkan suka duka senantiasa kita boleh alami. Dan dalam menjalani kehidupan 1 minggu ke depan, firman Tuhan inilah yang akan menjadi petunjuk hidup baru. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Yehezkiel pasal 2 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Kita akan bermazmur bersama dari Mazmur pasal 48 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji Di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai Adalah kegerangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. dalam puri-purinya. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul. Mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang. Terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan
kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Allah kita. Kami mengingat, ya Allah, kasih setiamu. Seperti namamu, ya Allah, demikianlah kemasyuranmu. Biarlah gunung Sion bersukacita. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, Perhatikanlah temboknya. Sesungguhnya inilah Allah. Nang malabi tongan tupuang. Dipersilakan pujian dari Ibu Rosalina Mada. Tiada nama lain selain nama Yesus, nama yang berkuasa di langit di bumi, nama yang memberi kedamaian bagi yang percaya padanya. Yesus Tuhan dan Allahku.
Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya bersyukur oleh karena begitu besar kasih setia Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami, khususnya dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun suara saya pas-pasan, tapi inilah yang saya ungkapkan kepada Tuhan. Syukur hari ini kami berulang tahun pernikahan. Puluhan tahun Tuhan sudah menolong pernikahan kami. Dan semoga terus Tuhan berkati. Bapak Ibu, sayangilah, kasihilah setiap pasangan yang Tuhan berikan kepada kita. Terimalah setiap kekurangan dan keterbatasan pasangan kita yang sudah punya pasangan atau yang ke depan akan punya pasangan. Mari kita selalu bersyukur bahwa Tuhan menganugerahkan kita pasangan hidup, dan kita bersyukur untuk itu. Bapak Ibu, saudara promosi, ini adalah album solo saya yang terbaru tahun ini. Album ini boleh dipesan secara online atau langsung ke manajer saya, Pak Simon. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Sekian. Terima kasih kepada keluarga Bapak Tia. Mama Tia, atas anniversary perkawinan. Kami tidak tahu yang keberapa, tetapi sampai sekarang tetap dalam kerukunan kedamaian, dan itulah yang Tuhan inginkan. Selamat, Tuhan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum ketiga pelayan Tuhan pada saat ini membacakan dan kita mendengarkan dan kita boleh renungkan bersama, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu boleh kami aminkan, sehingga saat ini ya Tuhan ada peluang-peluang anugerah di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan. Dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Kami sungguh bersyukur. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan dengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa kepada ketiga pelayan Tuhan, secara khusus hamba-Mu, sehingga firman ini boleh menjadi kekuatan pengharapan, pegangan yang kokoh dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pembacaan kita yang kedua yaitu dari Yehezkel. Yehezkel 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Yehezkel 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Panggilan Yehezkel, firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkan-nyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri,
dan engkau tinggal dekat kalajengking, janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka, baik mereka mau mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah pemberontak. Dan engkau, anak manusia, dengarkanlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngagakanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh di padangnya lah sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah dan rintihan. Firman Tuhan. Amin. Pembacaan kita selanjutnya dari kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Perikop pembacaan, Paulus menerima penglihatan dan penyataan. Firman Tuhan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikianlah aku hendak memberitakan penglihatan dan penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Firman Tuhan. Amin. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Firman Tuhan demikian.
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pula yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang di perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pun jangan. Boleh memakai alas kaki tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, "Kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka." Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kures semangat puan. Selamat pagi, Shalom. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur masih ada peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan dari keempat firman Tuhan yang kita dengarkan baca bersama, terus dari Mazmur, kita diberikan perenungan sepanjang minggu ini. Dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Belana dipasundun lan kalanggaran tu kamatotoranku. Ibu bapak saudara-saudara, kita selalu menyadari tentang kelemahan kita. Ia motom nadentu kada di sedan sarong di kuat di lese di dudung tuyo nakasalan. Bahkan banyak orang dalam interaksi sosial biasa makara nakua uluri malotong. Sangat tahu, ya. Ada banyak, tapi kadang-kadang kata-kata ini hanya klise, sahabatnya ditiru tu penggauranta sia perbuatan kita tidak lagi sama dengan apa yang kita ungkapkan. Ya. Ia motona lante Pak Basan ini, tea apa kadang napung matua, menggambarkan dan memberikan penyadaran bahwa kita jauh dari sempurna. Kita banyak keterbatasan, ya, karena kita ini memang diambil dari debu tanah, kita panah dan ringkih, tidak sempurna. Kemudian
di dalam ketidaksempurnaan. Inilah karya Allah nyata dan harus kita terima sebagai satu karunia. Ya mutu yana den laabi-laabi yo kaleta, lapak barang-barangan raka, la jabatan raka, atau hal-hal yang lain, janganlah kita itu banggakan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana Bani Korah mengangkat pujian kepada Tuhan karena menyadari bahwa di Sion sudah banyak kefasikan dan lain sebagainya. Dan Sion ini adalah kota Allah. Ya. Tapi tiba-tiba kefasikan banyak, saudara-saudara yang kekasih. Ya. Tetapi Bani Korah ini mengangkat satu mazmur yang berisi pujian, di mana kegentaran dan kesakitan para raja juga dan seluruh umat ada dalam lingkup kasih Allah. Sakit mekutana kumua susiduka tu dipoka dalam Mazmur dalam Injil Markus. Yesus ditolak di Nazaret, tempat kelahirannya. Nah aku tahu indaria titi anak tukang kayu ditandai tuyona siluuna, ditandai tuyona kedudukanna. Mati itu kayak kadang-kadang kita juga begitu ya. Kita biasa lebih menakuti adat istiadat, ritus-ritus kita daripada Tuhan. Bahkan pergumulan kita, kami pendeta totemo demo tahu mak atau mate noka mentambah gereja, pimpin ibadah, karena ia mau temi adat dan lain sebagainya lebih dikultuskan dengan hal-hal seperti itu. Inilah yang dikatakan Yehezkiel menggunakan kata keras kepala, tegar hati dan pemberontak. Ya. Mui apa di pokada lako, nanang tak menalan tarimai. Bahkan dia kembali membenarkan diri. Ya. Kehidupan interaksi kita, setiap hal telah dipanata biasa diawali dengan dikuah lama sambayang ki diatur mutu pelayanan, tetapi dalam interaksi kita di pogau nato saranina sang ke tania mo apa tetap pokada. Nah kadoro-doro bang miki ima apa miki mintu dan lain sebagainya. Sulene kue ada anak moto budayan tamoto ini. Padahal kita ini adalah orang yang telah dikuduskan dan telah disucikan oleh Kristus. Siapa yang ada di situ? Adalah orang-orang yang ini. Tapi inilah yang dikatakan Yehezkiel, orang yang keras kepala, orang yang tegar hati, orang yang pemberontak, menggambarkan bagaimana keadaan orang Israel yang telah dipilih oleh Allah pada saat itu. Tapi Allah tidak lagi, tapi Allah mengutus Yehezkiel untuk memberitakan damai sejahtera supaya mereka bertobat dan kembali menjadi anak-anak Allah. Iya. Dan apa yang dikatakan Tuhan kepada Yehezkiel, ada onak dan duri yang harus kamu alami. Ya mute. Ya. Biasa mau muncul istilah nak wepe esuk panditanna. Ya. Nambalah dikuah lame layani seki lako sanda mo kada. Ya. Mui ia mote dinain didadiangki di pokada mo ndok tasilu utah dan lain sebagainya. Biasa ku koy yasiana di sepai, yasiana di garagambilik yo lubanua di kodakna di pokada, tetapi yana den magau mo sanda mo apa ta pokada mintu-mintu namta. Ya. Ini saya mau katakan supaya kita betul-betul jangan sampai ini. Ya. Banyak saudara-saudara. Ya. Ini gambaran keadaan kita, kelemahan kita. Ya. Yang nyata dalam kehidupan kita. Ia mutona muncul tekadayate orang yang keras kepala. Ya teto disanga keras kepala atau tegar hati pemberontak tania ton tandai kadanda pung matua, tapi mereka ini adalah orang-orang yang telah hidup di dalam tuntunan hukum Taurat. Ya, bangsa Israel. Mungkin kita duka tosarani yang telah menerima kasih karunia Allah. Tanggal 1 sampai tanggal 6
perayaan baptisan pertama 100 tahun yang simbuang. Ya. Yaitu tomba Injil yang simbuang itu bukan orang Toraja tapi Tobugi yang percaya kepada Yesus. Dan dia datang menginjili 50 laabi, baita ko 50-an dan baptisan pertama di Simbuang. Mengenal 100 tahun. Yang membaptis mereka adalah sending waktu itu. Yaitu nasaijong nada itu dia ada melapor lansangala Peter Silestra yang pada saat itu sending di dalam. Ia mempaden kondoran lan, yaitu nani motivator totemo. Setelah itu pirang tahun ada iman Kristen mana di Suleroko dibaptis. Bayangkan, ya. Itu temo. Laki bayi ne pitutona mana ela sidi. Saya, uko para lumo na mila diberkati na tanggal ayato. Uko para lamuano na kami tak apa ku di sidi kuko berarti tak lain mau saya mak gereja. Ya. Tak bela lese gereja bagaimana? Hal-hal seperti ini satu kelemahan kita ibu bapak saudara-saudara dalam hidup ini. Ya. Kami naku sangat baik sarani itu tomatua mu tempo nenek na to nasidi ko. Ya, laki baik ini pokok karena hanya memenuhi persyaratan untuk memasuki rumah tangga. Tapi bagaimana dengan iman kita? Ini juga yang dikritik oleh Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada jemaat yang ada di Korintus. Dia mengkritik rasul-rasul palsu yang memanipulasi jemaat dengan mengandalkan bahasa roh, dengan mengandalkan dan lain-lain sebagainya. Mengklaim dia adalah utusan Allah. Dia mengklaim otoritas rasuli. Napa nak waktu Paulus dalam apologetiknya. Sang pulau apa mau kutanda itu tau kendek langan surga dan ini dan ini. Saya kedikua ia ratu kesetiaan. Tahu kupongko karena hukum Taurat setia pada hukum Taurat. Saya adalah ahli Taurat kupelada imelo. Tapi setelah menerima Yesus Kristus dan saya dijamah, saya melihat langsung Yesus Kristus menjamah saya. Tapi tak aku bangga-bangga itu. Yeah. Malah anak kuah dalam diri saya ada duri. Pentalo mo masambayang. Puang alaite. Papa kadang napong matua. Di dalam kelemahan dalam duri inilah kasih karunia Allah sempurna. Iya. Ia mau siluk solanasang lan katuan. Paulus pun mendasarkan panggilannya sebagai rasul bukan karena kedudukannya, bukan karena ini. Ya. Ya saya nademo hal-hal yang lain juga miki gereja, akuri, kamiri dan lain sebagainya. Paulus katakan hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Iya. Kuanina ia nadela abi yo kaleta, la pak tangaran, la jabatan, la ini dan ini. Orang Israel pun juga menuntut, na ditanda itu, nenek na ditanda ini dan ini. Bagaimana sehingga ditolak padahal dia datang membawa kasih karunia dalam kehidupan. Kadang-kadang kita membuat satu kobuk lang gereja karena untuk itu. Hati-hati di Bapak Saudara. Paulus mendasarkan panggilan mengacu kepada kerendahan hati, mengacu pada otoritas Allah dan kebenaran di mana kasih karunia itu nyata dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Biasa kita kada kianu kila pemilihan majelis gerejomi. Kami itu nanti mana pilihkan tahu. Kami keturunan ini tania tu rara buku tania tu garis itu yang Tuhan mau tuntut, tetapi kerelaanmu, kesetiaanmu, keinginanmu untuk membangun kerajaan Allah dalam kehidupan ini. Ya, dan tahu di toko majelis gereja Pak si penduar di sanaton bu tulang gereja. Hati-hati, ya, jangan sampai kita melihat itu seperti Yehezkiel dalam hidup ini.
Kemudian Paulus menggambarkan duri dalam daging yang telah diberikannya kepadanya agar dia tidak mempunyai penilaian yang terlalu tinggi terhadap dirinya sendiri. Ia teh kita sama ki olona pengmatua. Ia teh kita tidak ada istimewa di hadapan Tuhan. Ya. Yang membedakan kita manusia, nilai manusia adalah ya kemate ki. Ya tona dolona den dikuah di Baitungga den dikuah di Dedekan Palungan den dikuah di Toyan kale eke tedong. Ya. Istilah itu. Den tahu disilik. Den tahu di ini dan ini, di ini dan ini, tetapi di hadapan Tuhan kita sama. Nah, kuan nek meging kue nak kuala si kokok siapa pergi ke langki liang, ku apa lah ya umba palami kuah si kokok ke matoro mokom, no? Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Kita sama debu akan kembali kepada debu. Oleh sebab itu Paulus katakan ada duri dalam daging saya. Iya. Dan itulah yang menyadarkan Paulus bahwa saya tidak berarti apa-apa. Hanya kasih karunia Allah yang menggerakkan saya. Markus pasal 6 juga menggambarkan bahwa di sinagoge, di gereja, Kenatotemo, yo kampung halamannya, dia ditolak. Ayat yang kedua. Ada respon jemaat ya tona saya mau tupung Yesu. Jemaat biasa takjub. Mak perangi tangan tapi nak waktu ahli Taurat, majelis gereja, sinagoge pada saat kita andai kok. Bahkan dikatakan dia tidak banyak melakukan mujizat, hanya beberapa orang disembuhkan. Iya. Yeah. Bisa do kaki itu tuh kita. Batu majelis gereja, batu apa? Pengurus OIG. Iyan na demo apa na pokato na kapato de yala na poka tandai titi. Oh, padahal katonganan tu na pogau. Iya. Yeah. Biasa do kaki karekoi persembahan atau nak kita tu majelis gereja, kita pengurus OIG kita itu ini banyak hal seperti itu Bu Bapak Saudara-saudara. Iya, kita angku pada jabatan, kita angku pada status, padahal itu tidak ada dalam hal itu. Sehingga apa yang Yesus buat, dia mengutus murid-muridnya berdua-duaan, diberikan kuasa untuk membangun kerajaan Allah. Supaya mereka bertobat, mereka menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, singkatnya. Ketidakpahaman dan ketidakmampuan pada murid tidak membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Justru dalam kelemahan mereka. Totaena dia enggak lantondokon, ya. Totaena diperhitungkan karena kuasa Allah dia mampu menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Ini penting Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu, apa makna firman Tuhan bagi kita yang di Karambe dalam ibadah yang kedua pada saat ini? Dalam kelemahan menjadi sempurna di dalam kuasa Allah. Karena itu, kekurangan itu tidak dihapusnya. Ada yang cacat pada diri kita, ada ketidakmampuan kita itu bukan hambatan untuk berkarya. Malah justru memanggil kita dalam pengharapan untuk memberitakan pertobatan dan kerajaan Allah. Ya. Itu penting Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu, setiap orang dipanggil untuk menjadi berkat, dan mari kita pakai untuk merespon itu dalam kerendahan hati. Ya betul para lula tangan. Rendah hati adalah sebuah paham ideal yang harus dihidupi oleh setiap orang. Rendah hati artinya menganggap orang lain itu lebih penting, lebih berharga, ya. Iyan tangga padan tata tarotolino nangga adu kaki. Iya. Iyan nadi patorro melo di patorro melo. Paulus memperlihatkan kerendah hati ketika berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu di Korintus. Bahkan orang-orang ini meragukan kerasulan Paulus dan memanipulasi kebenaran serta menyamar sebagai pelayan kebenaran hanya untuk menguntungkan diri sendiri.
Dalam kerendahan hati dan mungkin dalam keterpaksaan mereka tidak dianggap tinggi hati. Oleh sebab itu Paulus menceritakan pengalaman imannya. Ya kenala den lah di pasi tanding. Nambai pira-pira siapa? Ya. Anu siapa? Manusia mah aku naya, tetapi Paulus tidak memperhitungkan sama anak gua. Itu haknya Tuhan. Tanya kita bing. Ya. Tak kita tulan tiro kaleta, tak kita lasanga kaleta tomelo seto manarang tau riki sangai ki namelo na yake kita, ya. Bagaimana? Nah, tujuan Paulus memberitakan bukan untuk memegahkan diri, tetapi demi kemuliaan Allah. Panggilan Tuhan telah dinyatakan atas kita. Pertanyaannya bagaimana respon kita atas panggilan itu? Ya. Mari. Dewasa ini gereja seringkali menyuarakan agar umat merespon panggilan Tuhan dalam kerendahan. Namun sering juga kita mengkhianati respon itu. Si hakimi miki lalu gereja. Si hakimi miki lalu persekutuan ini salah sidi iki PSU iki salah sidi iki pasal ki tahu salah sidi iki ndaka ki pembenaran. Kita tidak menerima itu sebagai satu kerendahan hati dalam diri kita. Yang kedua, mari kita mempunyai karakter seperti murid, yaitu murid taat kepada gurunya, ya. Teguh dalam Kristus adalah bukti bahwa seorang telah menjadi murid yang sejati. Apa tuh pengadaran penghisu itu yang betul-betul kita pegang teguh. Ya. Murid yang sejati adalah orang yang hidup dalam kerendahan hati dan setia dalam panggilan. Biasa duka ki. Nah kuat langkadana pengmatua, hormatilah yang dihormati. Ya. Kasihilah yang dikasihi. Hormatilah orang tua dan lain sebagainya. Biasa duka tak hormati tomatuan dan lain sebagainya. Lalu kombongan lalan ini dan lain sebagainya. Merasa ke kumua, anda den apa mau ditandai mintu na bang, bu tulan katuan. Iya. Kemudian kita tetap ada dalam pergumulan. Iya. Lanki pergumulan ibu bapak saudara-saudara kita alami, tetapi apa nak tupung matua? Kita biasa meminta puang. Bedengki di ben pergumulan sakit, di ben pergumulan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi nak tupung moto di dalam pergumulan itu dalam duri dan daging itulah kasih karuniaku cukup, ya. Saya sangat bersyukur. Jalan patang tamu indete pandita manenna Ibu Rosalina Mada Mak Solo. Dan itu luar biasa suaranya. Dan saya yakin dia digerakkan oleh kuasa Roh Kudus karena selama hari ini menyadari bahwa Tuhan memberikan suami yang baik. Dan saya yakin Pak Simon Lisu Padang secara manusia tidak sempurna, ya. Ibu Rosalina Madang secara manusia tidak sempurna, ada duri-durinya, ya. Tetapi dalam persekutuan ini mereka amini bahwa cukup kasih karunia dari Allah bagi mereka. Dan inilah yang menguatkan mereka, ya. Kadang-kadang dalam rumah tangga kita menginginkan orang yang perfect, orang yang sempurna. Tiada orang yang sempurna, ya. Sampai ada rumah tangga yang mau bercerai nak ya tongki mana si tanda-tanda na lendu kapan na mana sang pulang kang kami lah rumah tangga na sok-sok mitua sukianak, ya. Payan. Tapi kok itulah salibmu, itulah durimu. Dan di dalam itulah kasih karunia itu nyata. Sabak ya nata itu di situ tonton bang pokok jomblo, ya. Untung naden, ya. Induka tu tahu biasa ku kuat kiano. Lar rumah tangga nasi sara ku kuando emosi iki imasesa naden mangelo, ya. Banyak ada dalam kehidupan kita. Ini penting kita renungkan, ya. Yang tak pikir itu beberapa waktu dalam 2 minggu ini, 3 minggu ini, luar biasa sudah kurenungkan kukuah tak itandai masih yang dong bomi. Kita juga akan mengalami kematian dan itu pasti, ya. Luar biasa.
Kita tidak menyadari itu. Tiba-tiba muncul dan lain sebagainya. Ya. Betul. Mari kita menyadari. Dan yang terakhir bahwa dalam menjalani kehidupan ini dituntut kedewasaan iman. Kedewasaan iman itu adalah bersandar kepada Kristus. Dalam setiap peristiwa yang hadir dalam kehidupan dan menyadari kelemahan serta berbalik bersandar sepenuhnya pada otoritas Sang Pencipta. Ia nadain masalah, tak hadapi. Janganlah kita langsung mencari apa kambing hitamnya, tapi kita juga berdoa kepada Tuhan. Akankah Tuhan izinkan bagi kami ya, untuk terjadi hal seperti ini? Dan jika kita melihat di dalam kedewasaan iman kita dimampukan untuk menjalani, kita melihat 3 kali Paulus meminta supaya duri dalam dagingnya dihilangkan, tetapi justru Tuhan katakan, di dalam kelemahanmu aku bermegah. Di dalam kelemahanmu kasihku sempurna kepadamu. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam kelemahan kita Allah berkarya dan kita merasakan kesempurnaan padanya. Dan kita sungguh menjalani kehidupan ini. Dan biarlah ini menjadi refleksi hidup kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tak epale itu apa bang lay banggakan ya kaleta. Ya. Tak epale itu latas satuan bang ya kaleta. Kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada yang istimewa. Ya. Semua luar biasa. Ya. Kasih Tuhan nyata. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, dan kita berkata bahwa di dalam kelemahan kita kuasa Allah menjadi sempurna. Mungkin ada yang banyak bergumul pada saat ini. Serahkanlah itu. Ya. Saya sangat tertarik dengan firman Tuhan dari Roma 12 ayat 12. Berbahagialah dalam pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan tekunlah dalam berdoa. Inilah yang Tuhan inginkan, Ibu Bapak Saudara. Den ranunta solanasa. Ia metu pengisu. Ya. Ya nabu utu tetang nanga ka Tuhan tas secara dunia menimbulkan kesesakan. Saabara aki. Ya. Nah den tontong batak mesembayang. Tidak ada yang tidak terlepas daripada duri-duri. Kita selalu ada. Apalagi lantelina di kualan Yeskiel, onak dan duri ada pada kita. Tetapi mari kita tetap teguh bersandar kepada Tuhan. Karena hanya dari Dialah kita dimampukan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita merendahkan diri. Kita mengakui bahwa di dalam kelemahanlah karya Allah sempurna. Karena kita menyadari bahwa tangan Tuhan itu selalu terulur bagi kita semua. Tangan Tuhan itu selalu nyata dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dan kasih Tuhan itu selalu baru setiap saat. Jika ada hal-hal yang mengganggu kita, mari kita Ibu Bapak Saudara-saudara kita katakan, Tuhan, inilah aku, pakailah aku. Dalam kelemahan para murid, oleh karena kuasa Allah nyata, sehingga mampu untuk menyembuhkan orang lain, mampu untuk membangun kerajaan Allah. Di dalam kelemahan kita juga keterbatasan kita juga mau dipakai oleh Allah. Karena kuasanya lah yang akan menggerakkan, memampukan kita. Mari kita datang kepada Bapa di sorga, kita naikkan doa yang sempurna yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan Imam Rasuli. Kita ikrarkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita lewat persembahan, dan kita senantiasa diingatkan dari Mazmur 54 ayat 8, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian padamu Tuhan dan Allahku, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Padamu Tuhan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sini juga ada Natura untuk mendukung pembangunan yang sementara kita laksanakan, dan terima kasih kepada keluarga yang menyerahkan Natura ini untuk kita uangkan. Silakan Bapak Ibu ditawar. Ya. 30 satu kali. 30 satu kali. 30 dua kali. 33 kali. Ya, demikian Natura. Terima kasih atas persembahan kita. Tuhan memberkati. Bapak Ibu segenap jemaat Tuhan, baik kita yang ada dalam gedung gereja maupun Bapak Ibu yang mengikuti live streaming, kita akan masuk dalam doa. Kita bersyukur Tuhan senantiasa memberikan kita peluang-peluang anugerah untuk kita boleh nikmati. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, baik itu pertambahan umur maupun hari ulang tahun perkawinan. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga kita bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang telah kita sisihkan untuk pelayanan yang masih ada pada kita. Kita mohon berkat Tuhan. Juga kita boleh bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Dalipang, nenek Cita yang telah selesai memakamkan orang tua, juga keluarga Mama Gesa yang telah selesai memakamkan kakak di Tampo, dan semua dukungan jemaat. Kami ucapkan terima kasih melalui doa-doa, bahkan ungkapan simpati empati, terima kasih. Juga kita berdoa untuk anak-anak kita yang mungkin hari ini sudah selesai masa libur dan besok sudah mulai masuk sekolah, masuki suasana baru. Tuhan senantiasa topang. Ada yang masuk ke PAUD, TK, SD, SMP, SMU. Anak-anak kita yang mempersiapkan diri mungkin di akhir bulan Juli, mereka akan memasuki perguruan tinggi, bahkan ada yang sementara untuk persiapan tes-tes. Tuhan senantiasa topang tuntun. Juga kita berdoa untuk anggota jemaat yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, seperti yang kita rutin doakan. Dan secara khusus kita berdoa untuk Queen yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Elim, dan Bapak Nathaniel Kasamanah yang saat ini juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan senantiasa memberkati. Juga kita berdoa untuk orang tua kita, saudara kita yang berduka, dan secara khusus untuk anak dari Bapak Daud Linggi, Bapak King, yang besok sudah mulai upacara pemakaman, lusa dimakamkan. Demikian juga dengan keluarga Bapak Amos Tanali, tanggal 10 mulai diupacarakan dan tanggal 11 dimakamkan. Tuhan senantiasa menopang, menghiburkan keluarga. Bahkan Majelis Gereja Tondok Lombok dan kelompok Rantepo yang menata pelayanan, Tuhan memberkati. Juga kita berdoa untuk ibadah rutin, kumpulan rumah tangga dan OIG, ibadah-ibadah penghiburan yang akan dan pemakaman. Tuhan memberkati Majelis Gereja, pendeta, penatua, diaken sehingga boleh menata dengan baik. Juga kita berdoa secara khusus untuk Nenek Juan dalam perjalanan kembali ke Kalimantan. Tuhan memberkati. Doakan juga anak kami Gipah yang masih di bandara, mungkin setengah 10 atau jam 10 mereka akan terbang. Dia masih di ruang tunggu di Bandara Hasanuddin untuk berangkat ke Jogja.
sehingga Tuhan memberkati juga Tuti yang jam 10 akan kembali ke Kendari. Tuhan senantiasa menopang, menuntun, bahkan berbagai-bagai gumul kita tetap serahkan ke dalam tangan Tuhan. Rencana-rencana kita Tuhan senantiasa peliharakan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Kasih dan anugerah-Mu senantiasa nyata dan benar menurut firman Tuhan. Kami ini lemah, kami ini banyak duri dan onak dalam kehidupan kami. Tetapi dengan adanya itu ya Tuhan, kasih Allah sempurna. Karena telah menyelamatkan kami, meneguhkan kami, memampukan kami ya Tuhan, untuk menjalani kehidupan karunia Tuhan. Dan biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi pegangan yang kokoh dan memampukan kami bahwa di dalam kelemahanlah Allah berkarya. Dan kami juga ya Tuhan menyadari bahwa kami ini panah dan ringkih. Seandainya bukan Tuhan, kami tidak mampu untuk melakukan apa-apa. Jika ada hal yang lebih dalam kehidupan kami itu, baik jabatan maupun perkara-perkara jasmani dan lain sebagainya, itu semua hanya karena kasih karunia Allah dan berkat yang harus kami terima dan pakai dalam kerendahan hati untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menyatakan kasih bagi sesama. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk menjalani kehidupan karunia-Mu Tuhan. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah tambahkan 1 tahun umur sehingga boleh berulang tahun dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Baik itu pertambahan umur kelahiran maupun juga peringatan hari ulang tahun persatuan hidup dalam ulang tahun perkawinan seperti yang dialami oleh Bapak Simon Lisu Padang bersama dengan Ibu Rosalina Mada. Biarlah perkawinan mereka menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan boleh memaknai satu hubungan dalam kehidupan mereka, dalam hubungan harmonis dan anak-anak mereka bertumbuh. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami telah selesai memasuki masa libur tinggal hari ini. Ada yang sudah kembali ke Makassar, ke tempat-tempat yang lain. Ada juga yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki sekolah esok. Tuhan senantiasa siapkan mereka ya Tuhan. Berikan teman yang baik, suasana yang baik, bahkan para guru-guru yang juga libur ya Tuhan akan kembali ke rutinitas. Biarlah Tuhan senantiasa kuatkan, mampukan. Ada beberapa yang ada di Jemaat Karambe sehingga tetap menjadi berkat ya Tuhan dan boleh menjalani kehidupan sebagai tanggung jawab untuk mengajar. Demikian juga ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan, baik itu berupa pundi yang dikumpulkan natura maupun persembahan-persembahan syukur. Berkati semua ya Tuhan sehingga boleh mendukung pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Secara khusus untuk pembangunan lantai 2 yang sementara dikerjakan, dan hari ini ya Tuhan sudah selesai pemasangan rangka plafon dan mungkin besok sudah akan dipasang instalasi dan minggu depan akan mulai dipasang plafon. Setelah itu pemasangan tegel dan pintu-pintu, kuseng jendela dan semuanya ya Tuhan, sehingga satu saat sesuai dengan rencana kami dan berkat Tuhan akan selesai pada akhir bulan 7 ini ya Tuhan, sehingga ruangan ini boleh dipakai untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam berbagai aktivitas mereka, baik itu sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, bahkan yang membuka usaha-usaha mereka di rumah mereka, di sawah ladang mereka. Berkati sehingga semuanya boleh menjalani kehidupan dan berkat-Mu senantiasa mengalir dalam kehidupan mereka. Juga ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Yes Dalipang yang telah selesai memakamkan orang tua di Batan, dan ini semua boleh berjalan dengan baik. Dan juga keluarga Mama Gesah kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menopang, menuntun mereka. Juga ya Tuhan, jemaat-Mu yang sementara dalam pergumulan oleh karena sakit penyakit, kami berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk Queen yang dirawat di Rumah Sakit Elim dan Bapak Dian, Bapak Nathanael Kasamana yang juga dalam kelemahan tubuh. Tuhan senantiasa pulihkan, sembuhkan sehingga senantiasa boleh
dikuatkan. Demikian juga yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah mereka masing-masing, Tuhan senantiasa mampukan, kuatkan mereka. Demikian juga yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, baik yang sementara disemayamkan di tongkonan dan di rumah keluarga maupun yang sementara dalam proses pemakaman. Secara khusus untuk keluarga Bapak Daud Linggi yang besok memulai upacara untuk memakamkan anak terkasih, Tuhan senantiasa topang tuntun berkati majelis gereja Tondok Lombok sehingga boleh menata pelayanan dengan baik, bahkan semua yang terlibat di dalamnya. Demikian juga dengan keluarga almarhum Bapak Amos Tanali yang tanggal 10 akan dimulai upacara pemakaman. Tuhan senantiasa menopang menuntun dan sebentar sore akan ada ibadah untuk memasukkan jenazah ke dalam peti. Demikian juga dengan keluarga Bapak sampai Nenek Ronald yang saat ini juga dalam duka cita. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga senantiasa dikuatkan, bahkan juga ya Tuhan dalam rencana-rencana seterusnya Tuhan senantiasa memberkati. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk ibadah rutin jemaat, baik itu ibadah rumah tangga OEG yang akan dilaksanakan setiap minggu, berkati seluruh yang mempersiapkan diri sehingga dari kelompok atau alo-alo sampai kelompok Tondok Lombok boleh melakukan ibadah untuk menguatkan iman daripada jemaat-Mu. Demikian juga dengan ibadah-ibadah insidentil, penghiburan dan syukur yang akan diadakan pada minggu ini. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk Nenek Juan yang sementara dalam perjalanan ke Kalimantan. Demikian juga dengan anak kami Gipah yang mungkin sebentar akan kembali ke Jogja, berkati pesawat yang mereka tempati sehingga boleh tiba dan boleh melanjutkan sekolah. Demikian juga dengan Tuti yang sementara dalam perjalanan ke Kendari. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan atas semua yang Tuhan kenan untuk kami boleh alami. Bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, peliharakan dan topang, terus dalam menghadapi pemilu kada. Juga sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada pekerjaan dan kegiatan yang kami buat, Tuhan topang tuntun. Inilah doa kami, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Sedang jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan berita warta untuk 1 minggu ke depan. Tetapi sebelumnya itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta Mahmud Bahri STH yang telah memimpin kita lewat ibadah siang pada hari ini. Kiranya Tuhan menuntun, menyertai di dalam tugas, pekerjaan serta keluarga, dan kepada rekan-rekan majelis gereja kelompok Tondok Lombok, bahkan kepada kita semuanya yang boleh mengambil bahagian pada hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menuntun kita, menyertai kita di dalam tugas pekerjaan kita, secara khusus di dalam keluarga kita masing-masing. Warta Jemaat Minggu tanggal 7 bulan 7 2024. Yang pertama, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Trisben Heiser Linggi, kelompok pelayan Tondok Lombok, hari Senin tanggal 8 Juli 2024, doa pagi jam 8, ibadah penghiburan jam 17.00 atau jam 4 sore. Jam 5 sore. Yang kedua, hari Selasa tanggal 9 Juli 2024, ibadah pemakaman dilaksanakan pukul 11 siang. Yang kedua, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Amos Tanali, kelompok pelayan Rantepao, Minggu
tanggal 7 Juli 2024 ibadah penghiburan memasukkan jenazah ke dalam peti pukul 18.30. Rabu 10 Juli 2024 doa pagi jam 8, ibadah penghiburan jam 17.00. Kamis 11 Juli 2024 ibadah pemakaman dilaksanakan pukul 11 siang. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah PWGT Jemaat Kerambe dilaksanakan pada hari Kamis 11 Juli 2024 pukul 16.00 dipimpin persiapan Ibu Seli Limbu STH. Serdi Limbu STH. Keempat, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa sabda dan doa Jemaat Kerambe dilaksanakan hari Rabu 10 Juli 2024 pelayan Saudari Anindya Aprianti Gandeng S. Teol. Yang kelima, persiapan bersama untuk pelayanan ibadah rumah tangga Selasa 16 Juli 2024 dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 16.00 dipimpin persiapan Saudari Anindya Aprianti Gandeng S. Teol. Demikianlah warta kami sampaikan, kiranya Tuhan menuntun kita. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, yakinilah, dalam kelemahan kita, kasih Allah sempurna untuk meneguhkan, memampukan kita untuk berkarya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dan kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita masing-masing. Mari kita terus berkata, ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu. Tiap detik
Demikianlah ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.